Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PKN. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Baiklah, yang pertama yaitu suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Nah, persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Nah, walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Nah, bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia yaitu Mr. van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklarifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu yang pertama ada Aceh, yang kedua ada Gayo, Alas, dan Batak, yang ketiga ada Minangkabau, yang keempat Sumatera Selatan, yang kelima Melayu, yang keenam Bangka dan Belitung, yang ketujuh ada Kalimantan, yang kedelapan ada Minahasa, kesembilan Gorontalo, kesepuluh Toraja, ke-11 Sulawesi Selatan, yang ke-12 Ternate, 13 Ambon, 14 Timor, 15 Irian Jaya, 16 Bali dan Lombok, 17 Jawa, 18 Yogyakarta, dan yang terakhir 19 Jawa Barat. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti dari rumah adat,
pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Nah, ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya adalah, yang pertama yaitu parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Nah, kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat, di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, dengan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Nah, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta. Baiklah, yang kedua yaitu patrilineal. Nah, sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Baiklah, yang ketiga yaitu matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya di daerah Minangkabau, di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya yaitu agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Nah, pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu mencuci tangan. Jangan lupa memakai hand sanitizer dan selalu mengganti masker ya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.